Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Elsa, nomor BP 1910922012. Saya akan mempresentasikan eh, hasil penjelasan dari tugas 1 dan 2 Manajemen Lalu Lintas Perkotaan TSF dengan dosen Pak Yosafra, PhD. Geometrik dan persimpangan jalan. Geometrik dan persimpangan jalan pada Jalan Sudirman dengan panjang jalan 2,2 km, lebar 7 meter, tipe jalan 2 lajur tak terbagi, diameter bundaran simpang 3 1,5 meter, lebar trotoar 1,5 meter, dan alinyamen datar. Berikut merupakan foto udara dari Jalan Sudirman, Kota Bukit Tinggi. Lalu struktur dan kondisi jalannya menggunakan struktur perkerasan aspal dengan kondisi jalan yang cukup baik, terdapat garis retak kecil namun tidak membahayakan dan tidak merupakan kerusakan yang besar. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan bangunan pelengkap jalan, yaitu ada pohon, lampu jalan, gedung parkir, trotoar, lampu trotoar, lampu drainase, dan rambu penunjuk arah. Lalu lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas itu berada di pada persimpangan simpang 3 karena adanya kemungkinan terjadinya tabrakan kendaraan karena tidak terlihatnya oleh kendaraan lain dari arah jalan yang lain karena jalan tertutup oleh bangunan. Lalu kapasitas jalannya adalah 2.244,6 SMP per jam. Lalu berikut merupakan volume lalu lintas Jalan Kota Bukit Tinggi dengan jumlah kendaraan yang dihitung selama 30 menit. Dalam tabel dapat dilihat hasil dari jumlah kendaraan dalam 30 menit itu adalah 1006,85 SMP, sehingga volume dalam waktu 1 jam adalah 2013 SMP per jam. Lalu kinerja lalu lintas. Kinerja lalu lintas dapat derajat kejenuhannya itu adalah 0,89 dengan berdasarkan tabel Jalan Sudirman itu berada pada tingkat pelayanan E, yaitu volume lalu lintas mendekati atau berada pada kapasitasnya dengan arus tidak stabil dengan kondisi jalan yang sering terhenti. Lalu berikut merupakan kondisi suasana jalan Sudirman pada sore hari. Dapat dilihat banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan dan duduk-duduk di trotoar jalan. Permasalahan yang dapat kita lihat yang ada pada Jalan Sudirman Kota Bukit Tinggi adalah yang dominan itu adalah banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan yang mengakibatkan ruas jalan semakin sempit sehingga menyebabkan padatnya ruas jalan tersebut. Kendaraan tersebut banyak merupakan milik orang yang duduk di bangku trotoar dan orang yang memakai fasilitas pinggir jalan. Penyebab orang parkir di pinggir jalan tersebut karena tidak adanya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan, padahal telah disediakan tempat parkir untuk roda 4 di Jalan Sudirman dan gedung parkir untuk roda 2 dekat Taman Jam Gadang. Lalu yang ketiga itu adanya mobil SIM keliling yang berhenti dan menyediakan jasanya di pinggir jalan sehingga orang-orang yang akan membuat SIM itu mereka memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dan banyak juga orang yang berkumpul sehingga menghambat kendaraan yang lewat pada ruas jalan tersebut. Lalu marka jalannya sudah tidak jelas, lalu rambu lalu lintas yang kurang lengkap di sepanjang jalan, hanya ada rambu hati-hati dan rambu penunjuk jarak arah. Lalu rambu untuk penyeberangan pada zebra cross tidak ada. Lalu zebra cross yang tidak jelas dan jaraknya itu cukup jauh membuat pejalan kaki cukup sulit untuk menyeberang karena volume kendaraan yang ramai dengan kecepatan yang cukup tinggi. Lalu ada angkutan umum yang menurunkan penumpang di sembarang tempat, meningkatnya volume kendaraan di Jalan Sudirman Kota Bukit Tinggi di setiap hari libur yang menyebabkan seringnya terjadi macet. Lalu analisa permasalahan lalu lintas pada persimpangan jalan berbentuk Y seperti yang ada di sketsa traffic konflik sebaiknya dibuat kanalisasi karena
kendaraan bertemu dengan sudut yang kurang menguntungkan dan kemungkinan kendaraan yang beradu cukup besar karena tidak ada traffic light pada persimpangan tersebut. Yang diperlukan itu adalah jalan masuk untuk kemungkinan perlambatan kendaraan menjelang aliran lalu lintas lurus, lalu pelebaran jalur untuk penggabungan ke dalam aliran lalu lintas. Permasalahan yang sering terjadi pada pertemuan sebidang adalah timbulnya titik konflik dalam pergerakan kendaraan. Pada persimpangan terdapat 4 jenis pergerakan arus lalu lintas yang dapat menimbulkan konflik, yaitu pemisahan atau diverging, penggabungan atau merging, persirangan atau crossing, dan jalinan atau weaving. Berikut adalah sketsa dari traffic konflik. Lalu, rencana pengaturan agar permasalahan di Jalan Sudirman Kota Bukit Tinggi berkurang itu adalah penertiban yang tegas kepada orang-orang yang melakukan parkir liar di sepanjang Jalan Sudirman, penertiban yang tegas kepada angkutan umum yang menurunkan penumpang di sembarang tempat, lalu penetapan pemerintah dengan membedakan jam masuk sekolah dengan jam masuk kerja supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan di pagi hari, yaitu seperti jam masuk sekolah itu 7:05 dan jam masuk kantor jam 8, sehingga tidak ada penumpukan kendaraan di pagi hari. Lalu melengkapi rambu-rambu jalan dan terutama di simpang 3 mengalihkan jalan ke alternatif lain supaya tidak ada penumpukan di Jalan Sudirman ketika hari libur, dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dalam berkendara. Baiklah, sekian dari hasil dari presentasi tugas 1 dan 2 saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.